Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini WNX Stories ingin menceritakan kembali hilangnya seorang anak kecil perempuan yang bernama Madeleine McCann yang terjadi di Portugal tahun 2007. Ceritanya seperti apa? Simak terus ceritanya sampai selesai. Kejadian ini berawal dari acara liburan keluarga yang dilakukan keluarga pasangan suami istri dari Gary McCann dan Kate McCann yang berasal dari Inggris di negara Portugal. Ayah Madeleine, Gary, adalah seorang dokter spesialis dan ibunya, Kate, juga seorang dokter umum yang berasal dari Inggris. Kejadian ini berawal saat mereka meninggalkan Madeleine bersama adik kembarnya yang saat itu Madeleine masih berusia 3 tahun. Madeleine ditinggalkan dalam keadaan tertidur bersama adik kembarnya di kamar yang sama tetapi terpisah tempat tidur untuk menghadiri jamuan liburan bersama teman-teman Gary dan Kate di Ocean Club. Saat itu Gary dan Kate bertemu dengan teman-temannya yang lokasinya tidak jauh dari hotel resort tempat mereka menginap. Sekitar pukul 21, Gary, ayah Madeleine, memeriksa Madeleine beserta kedua anak kembarnya masih tertidur di kamarnya dan terlihat aman-aman saja, tidak ada suatu kejanggalan apapun. Lalu, mungkin untuk memastikan kembali keadaan anak-anaknya, sekitar pukul 22, Kate, ibu Madeleine, memeriksa kembali keberadaan anak-anaknya. Saat itulah diketahui bahwa Madeleine sudah tidak ada di tempat tidurnya. Sedangkan kedua adik kembarnya, Sean dan Amelie, masih tertidur pulas di tempat tidurnya. Kate berlari menghampiri Gary dengan mengatakan mereka menculiknya. Dan hal ini juga langsung dilaporkan ke pihak kepolisian setempat melalui pihak hotel tempat mereka menginap. Goncalo Amaral adalah polisi senior dari Portugal yang memimpin penyelidikan kasus Madeleine ini. Serta Mark William Thomas adalah polisi sekaligus jurnalis dari pihak negara Inggris yang membantu penyelidikan kasus ini. Hilangnya gadis kecil ini sudah tersebar ke seluruh Inggris, sampai-sampai diberitakan di semua TV nasional di Inggris pada saat itu. Gerakan-gerakan amal, solidaritas, serta relawan banyak membantu dan memberitakan kasus hilangnya Madeleine ini. Penyelidikan terus dilakukan, banyak hal yang mengganjal dalam kasus ini sebetulnya. Apakah Madeleine telah diculik atau Madeleine keluar dari hotel dengan sendirinya dikarenakan terbangun dan mencari kedua orang tuanya? Satu saksi pada malam itu melihat seorang laki-laki putih yang menggendong anak kecil yang tertidur pulas. Terlihat anak kecil yang digendong tersebut mengenakan piyama merah muda, sama persis yang dikenakan Madeleine pada malam itu keluar dari hotel mereka menginap. Tetapi anehnya, setelah diperiksa penyidik tidak menemukan adanya kerusakan di kamar hotel tersebut yang menandakan adanya paksaan berkaitan unsur penculikan. Tetapi apabila Madeleine keluar sendiri dari hotel, pihak hotel, penjaga, ataupun staf hotel tidak ada yang melihat anak kecil jalan sendirian keluar dari hotel. Robert Murad adalah tersangka pertama dalam kasus ini setelah polisi melakukan penyelidikan selama 2 minggu semenjak hilangnya Madeleine. Murad adalah seorang ekspat dari Inggris, Norfolk, dan dia adalah seorang pengembang properti. Murad tinggal bersama ibunya, Jenny, di sebuah rumah dekat tempat Madeleine hilang, di Praia da Luz pada Mei 2007. Tetapi sangkaan penyidik tidak berdasar, dikarenakan tidak adanya bukti yang kuat bahwa Robert Murad melakukan penculikan pada malam itu. Dikarenakan saat malam itu Robert Murad sedang bersama ibunya, dan dibenarkan dengan kesaksian ibunya sendiri. Kasus ini melejit ke beberapa negara di sekitarnya, sampai-sampai Madeleine seperti terlihat di salah satu CCTV di negara Maroko. Penyelidikan dan pencarian terus berlanjut dengan kampanye-kampanye yang terus dilakukan kedua orang tuanya. Pada tanggal 31 Juli 2007, tim anjing pelacak kepolisian Inggris melakukan pencarian di sekitar hotel resort di mana awal hilangnya Madeleine. Salah satu anjing melakukan gonggongan yang keras di pojok lemari di dalam hotel tersebut dan dilanjutkan ke area parkir. Hingga terus dilakukan sampai ke mobil sewaan keluarga ini, yang menandakan seperti ada pergerakan dari Madeleine pada malam itu. Walaupun hasilnya belum memuaskan, tetapi hal ini menjadi alur cerita jejak forensik penyelidikan kepolisian. Konspirasi lainnya adalah Madeleine meninggal dikarenakan perbuatan kedua orang tuanya, dikarenakan kecurigaan kepolisian Portugal yang melihat saudara kembar Madeleine, Sean dan Amelie, tidak terbangun saat polisi dan orang-orang lainnya membuat kegaduhan pada malam itu. Sepertinya mereka telah diberi obat tidur Calpol. Calpol adalah sejenis obat tidur atau penenang yang biasa diberikan kepada anak-anak agar mereka bisa tidur. Kemungkinan hal ini juga dilakukan oleh Gary dan Kate ke Madeleine beserta kedua adik kembarnya.
Karena hal ini dibenarkan oleh kakek dari Madeleine sendiri bahwa beberapa kali pasangan ini, Gary dan Kate, memberikan obat jenis ini ke cucu mereka. Entah kenapa malam itu kemungkinan Madeleine terbangun sebelum Gary dan Kate kembali ke kamar hotelnya. Akibat hal ini kemungkinan Madeleine mencoba melihat keluar jendela dengan menaiki sofa. Dikarenakan pengaruh obat tidur yang masih kuat, membuat Madeleine masih agak sempoyongan dan akhirnya terjatuh. Sehingga kepalanya terbentur dan akhirnya meninggal dunia. Jadi saat ayahnya Gary datang mengecek sekitar jam 21.00, Madeleine sebenarnya ditemukan sudah meninggal dunia. Mengetahui hal itu, ayahnya panik dan membawa jasad Madeleine dan menyembunyikan jenazah Madeleine ke dalam mobil sewaan. Sedangkan untuk memperkuat alibi bahwa terjadinya penculikan saat ibunya Kate jam 22.00 mengecek kembali keberadaan Madeleine, Kate berteriak, "Mereka telah menculiknya, mereka telah menculiknya." Seolah-olah ada orang lain yang menculiknya. Ada sedikit kata-kata yang membuat polisi Portugal aneh. Mereka telah menculiknya. Kenapa bukan dia yang telah menculiknya? Setelah melakukan penyelidikan, pihak kepolisian Portugal akhirnya di bulan Agustus merubah statusnya penyelidikan penculikan menjadi pembunuhan terhadap Madeleine. Sedikit berbeda dengan penyelidikan yang dilakukan kepolisian Inggris, bahwa penyidikan kasus ini tetap menyatakan kasus penculikan, yang sampai saat ini Madeleine belum diketemukan keberadaannya. Apa iya seorang ayah dan ibu tega menyembunyikan kematian anak kesayangan mereka? Tapi kalau penculikan, siapa penculiknya dan motif apa yang melatar belakanginya? Dan bagaimana mereka, para penculik, bisa masuk ke dalam hotel yang penuh privasi dan penjagaan tanpa merusak dan diketahui oleh pihak hotel? Apakah ada kerjasama dari pihak oknum hotel? Menurut kamu bagaimana? Mudah-mudahan kasus ini bisa terselesaikan dan berharap Madeleine masih dalam keadaan sehat sampai saat ini. Terima kasih sudah mau menonton dan mendengar cerita-cerita dari WNX Stories. Kalau memang suka cerita dan channelnya, bisa langsung aja subscribe, like, dan share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya.